Baik, pertemuan pada kali ini kita akan membahas sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah ya. Dengan demikian nanti supaya para mahasiswa bisa memahami ya mengenai sejarah pemerintahan daerah ya sejak awal ya berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 hingga saat ini ya. Nah, kita mulai dengan pendahuluan. Nah, jadi sebenarnya tekad untuk melaksanakan otonomi daerah itu sudah ada ya sejak awal ya dibangunnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu amanat di dalam pasal 18 ya, dan penjelasannya yang antara lain mengamanatkan daerah di Indonesia itu akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Yang kedua, daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka sesuai dengan aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang ya. Jadi pengaturannya lebih lanjut itu ditetapkan dalam undang-undang. Jadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan atribusi untuk pengaturan mengenai daerah otonomi dalam suatu bentuk undang-undang ya. Nah, kemudian yang ketiga, daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah ya. Semangat awalnya seperti itu. Nah, kemudian dengan landasan amanat Undang-Undang Dasar tahun 45 tersebut, ditetapkan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya ya. Nah, yang pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 ya. Jadi masih pada tahun proklamasi kemerdekaan kita. Nah, kemudian dilanjutkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1948 yang kemudian diperbarui lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya. Sementara Republik Indonesia tahun 50 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, kemudian dilengkapi dengan penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 dan penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 ya. Nah, dan setelah kembali lagi ya konstitusi kita kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945, nah peraturan pelaksana dari otonomi daerah itu atau pemerintahan daerah itu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah ya. Ini berlangsung cukup lama ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ya. Nah, ini yang mengatur mengenai pokok-pokok pemerintahan di daerah. Nah, implementasi dari otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 itu sangat lambat ya dan tersendat-sendat sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada Dati 2 ya. Jadi penyebutan dulu itu pembagian daerah masih disebut daerah tingkat 2 ya untuk kabupaten kota, kemudian daerah tingkat 1 atau provinsi ya. Nah, untuk lebih mendorong realisasi otonomi daerah tersebut, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Dati 2 atau daerah tingkat 2 percontohan ya. Jadi pada saat itu masih ya mungkin situasinya belum siap ya, karena memang kalau untuk pelaksanaan otonomi daerah memang salah satunya kan memang harus ada kemampuan daerah untuk bisa berdiri sendiri ya di atas ekonomi yang ada di daerah ya. Nah, itu masih dipilih 26 daerah tingkat 2 percontohan ya, ya untuk diberikan penyerahan sebagian. Jadi ada proses desentralisasi ya pada saat itu, tapi hanya sifatnya terbatas baru kepada 26 daerah tingkat 2. Nah, tapi konsepnya sudah benar bahwa otonomi daerah itu diberikan kepada daerah kabupaten atau kota ya, yang pada saat itu sebutannya masih daerah tingkat 2. Nah, rangkaian upaya penyelenggaraan otonomi daerah tersebut masih belum mampu mewujudkan otonomi daerah di seluruh daerah Indonesia seperti yang diharapkan. Jadi baru 26 percontohan daerah tingkat 2 ya,
Itu lambat sekali untuk bisa mewujudkan pemberian otonomi daerah kepada seluruh ya daerah tingkat 2 di Indonesia ya. Nah, hambatan dan masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu ya dalam upaya untuk pelaksanaan otonomi daerah itu bisa terjadi antara lain karena yang pertama materi pokok Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 cenderung lebih menitikberatkan pada efisiensi manajemen pemerintah ya. Ya, kita tahu pada saat itu Indonesia masih baru bangkit ya, artinya menata kehidupan dari setelah merdeka, kemudian ada pemberontakan sampai terakhir puncaknya ketika SPKI ya tahun 1965. Nah, itu memang eh, apa namanya materi undang-undang nomor 5 tahun 74 itu masih fokus ya pada bagaimana efisiensi manajemen pemerintah. Nah, sedangkan aspek yang mendorong demokratisasi masih belum mampu dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan ya. Hal ini antara lain terlihat dari kedudukan DPRD sebagai unsur dari pemerintah daerah ya. Jadi zaman dulu eh, Dewan Perwakilan Daerah itu masih merupakan unsur dari pemerintah daerah dan karenanya itu sistemnya seperti diangkat atau ditunjuk ya. Saya masih ingat pada saat itu juga tahun 90 tahun 90-an ya, tahun 92 saya juga mencoba mencalonkan diri untuk diangkat sebagai calon anggota DPRD ya, tapi masih belum terpilih pada saat itu. Yang kedua, penyerahan urusan lebih cenderung hanya mengenai hal yang bersifat administratif tanpa diiringi upaya yang memadai dalam pemberian insentif yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat daerah otonomi bergairah untuk melakukan upaya-upaya peningkatan ekonomi di daerahnya, sehingga pendapatan asli daerah masih sulit meningkat ya. Ya memang situasinya pada saat itu ya kemampuan pemerintah pusat ya untuk memberikan insentif bagi pembentukan otonomi daerah. Nah, itu memang masih sangat terbatas ya, sehingga ya memang masih belum bisa dikembangkan secara masif untuk penyerahan otonomi uh, daerah itu kepada daerah tingkat 2 secara menyeluruh ya. Nah, kemudian yang ketiga, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah belum dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Nah, pada saat itu pun belum ada konsep sebenarnya yang pas bagaimana sih perimbangan keuangan kekuasaan keuangan pemerintah pusat dan daerah ya. Kita tahu ya sumber-sumber pendapatan di daerah pada saat itu masih semuanya itu disetorkan langsung kepada pemerintah pusat ya. Nah, kemudian dari pemerintah pusat, nah itu masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau PBN, kemudian baru dibagikan lagi kepada pemerintah-pemerintah daerah ya. Nah, itu dulu pengaturan pembagian dan pemanfaatannya itu belum dilaksanakan secara proporsional ya. Ya kalau kita lihat dulu mungkin lebih banyak karena pembangunan lebih terpusat di daerah Indonesia Barat atau lebih spesifik lagi di Jawa ya memang terasa ketimpangan pembangunan ya dibandingkan daerah-daerah di Indonesia Tengah ataupun di Indonesia Timur ya. Tapi memang itu proses ya, jadi memang karena sarana prasarana infrastruktur yang ada yang bisa berkembang itu baru di Indonesia Barat. Yang keempat, belum lengkap dan rincinya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan perbedaan interpretasi dan persepsi yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara instansi pusat daerah ya. Jadi memang tentunya perlu dipersiapkan ya peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah. Nah, pada saat itu memang sangat belum lengkap ya, masih sedikit sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Nah, pada pasca orde baru, otonomi daerah dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan yang strategis, baik nasional maupun internasional ya. Nah, itu jadi ya kita tahu setelah orde baru, nah itu masuk kepada orde reformasi ya, tahun 1998 ya. Nah, perkembangan lingkungan strategis ini bergerak cepat dan dinamis, antara lain nampak
Satu, pada tingkat nasional, krisis moneter dan ekonomi memicu gerakan reformasi nasional yang menghendaki pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan yang menuju kehidupan yang demokratis dan sejahtera ya. Itu. Jadi setelah uh, hampir 30 tahun lebih ya untuk Orde Baru, nah kemudian pada saat yang bersamaan terjadi krisis moneter ya secara mendunia ya, dan dampaknya sangat dirasakan di Indonesia. Nah, kemudian terjadilah gerakan reformasi. Nah, kemudian gerakan reformasi itu yang menghendaki adanya pembaharuan ya dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan negara yang lebih demokratis. Nah, pada tingkat internasional, gerakan liberalisasi perdagangan dan investasi terus berkembang dengan komitmen Indonesia terhadap AFTA, APEC, WTO, dan kesepakatan IMF. Indonesia menghadapi persaingan yang kian tajam dalam pasar internasional ya. Jadi pada saat terjadi krisis moneter ya tahun 98 itu atau pada akhir pasca Orde Baru, nah itu tentunya Indonesia pada saat itu ekonominya ambruk ya, hutangnya membengkak. Nah, kemudian pendapatan ya sangat menurun sehingga kita pada saat itu perlu mendapatkan bantuan ya dari dunia internasional baik melalui AFTA, APEC, WTO, dan yang banyak memberikan bantuan kita pada saat itu adalah IMF ya, International Monetary Fund ya. Tetapi tentunya bantuan-bantuan itu ya tidak diberikan serta-merta, tetapi dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia. Salah satunya di Indonesia harus melakukan reformasi ya dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang hukum dan pemerintahan. Nah, perkembangan lingkungan strategis tersebut membuka peluang bagi pelaksanaan otonomi daerah. Nah, salah satunya juga di sana. Jadi syaratnya supaya bantuan itu nanti bisa merata untuk pembangunan di seluruh Indonesia, sehingga juga mengikat ya agar pemerintah Indonesia juga segera memperhatikan bagaimana otonomi daerah ini bisa terlaksana sehingga pelayanan kepada masyarakat ya itu lebih cepat, lebih dekat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Nah, itu salah satu peluang juga yang membuka bagi pelaksanaan otonomi daerah pasca Orde Baru. Nah, momentum reformasi adalah saat yang tepat bagi realisasi otonomi daerah dan merupakan kesempatan menentukan pilihan yang tepat mengenai bentuk pemerintahan di daerah, serta mengupayakan pengembangan potensi sumber daya daerah agar dapat terangkat dalam era globalisasi. Namun ada pula kendala yang dihadapi ya, antara lain krisis politik menghadapi Indonesia pada berbagai pilihan bentuk pemerintahan yang jika tidak hati-hati bisa menjurus ke arah disintegrasi ya. Kita tahu pada saat itu memang terjadi ya, sampai di amandemen Undang-Undang Dasar kita sampai 4 kali ya. Kemudian krisis ekonomi juga akan memperlemah kemampuan dalam pembiayaan. Kendala lain adalah tersedianya waktu yang sempit mengingat realisasi AFTA pada tahun 2003 ya. Nah, itu kita dikejar untuk bisa harus memenuhi apa yang diminta persyaratan dari AFTA, yang mana ya kita mau tidak mau harus siap untuk menjadi masuk era globalisasi atau pasar bebas ya. AFTA itu ASEAN Free uh, Free Trade ya uh, Association ya. Jadi kita memang harus siap dengan keterbukaan. Nah, kalau kita tidak menyiapkan diri ya, nah itu tentunya kita bisa menjadi pasar potensial dari negara lain. Kita hanya jadi negara konsumen. Nah, untuk memperkuat itu ya supaya kita juga punya daya saing, bahkan sebenarnya potensi-potensi di daerah itu banyak sekali yang bisa dikembangi, yang bisa diangkat menjadi potensi yang bisa merebut pasar global ya maupun internasional. Nah, secara dengan pengaruh lingkungan strategis beserta peluang dan kendalanya, MPR melalui ketetapan nomor 15 MPR tahun 98 mengamanatkan perlu diwujudkan penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia ya. Maksudnya itu dalam kerangka ya, mohon dikoreksi. Jadi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, jadi
MPR ya, kita tahu ya pada saat itu masih merupakan lembaga tertinggi negara ya, sehingga mengambil respon cepat, nah itu agar apa yang diamanatkan konstitusi ya untuk otonomi kepada pemerintah daerah itu segera dilaksanakan ya. Nah tentunya eh, dengan tetap diingatkan bahwa walaupun nanti diberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah khususnya daerah tingkat 2 atau kabupaten kota, tetapi semangat otonomi itu ya jangan sampai menjadikan Indonesia menjadi negara federal ya atau federasi. Tetap ya pemberian otonomi daerah itu harus dalam semangat kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ketetapan MPR tersebut di atas diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ya. Nah, jadi sudah ada nih dasar hukum ya untuk pelaksanaan otonomi daerah ya, bahkan bukan hanya pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri pemerintahan daerah saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan undang-undang yang mengatur mengenai kepastian ya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ya. Nah, sebagai konsekuensinya dari pasangan undang-undang ini, organisasi pemerintah pusat maupun daerah harus disusun lagi sesuai dengan penyerahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Nah, ini akhirnya melahirkan peraturan pemerintah pada saat itu yang sedang siapkan apa kira-kira peraturan-peraturan pemerintah yang bisa mendukung ya, karena ada perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan ya antara pusat dan daerah. Nah, tentunya sebagai konsekuensinya memang harus ya diatur suatu apa namanya uh, bagaimana pengaturan organisasi pemerintah pusat dan daerah ini ya itu harus disusun ulang sesuai dengan semangat otonomi daerah ya. Nah demikian juga mengenai PNS ya juga diatur kembali dalam hubungan ini maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian perlu diubah dan disesuaikan dengan penyelenggaraan otonomi daerah ya. Nah, kita tahu pada saat itu ya, pada saat Orde Baru semua pegawai itu adalah pegawai pusat ya, semuanya uh, diatur kepegawaiannya itu secara sentralistik di pusat ya. Ya, saya ingat termasuk saya pada saat itu masih menjadi pegawai negeri di Departemen PU ya, jadi masih menjadi pegawai pusat. Nah, dengan adanya penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah, nah tentunya kan harus ada organisasi pemerintah daerah yang lebih leluasa dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah ya. Nah, untuk itu tentunya pegawai-pegawai di daerah juga harus diatur sesuai dengan masing-masing pemerintahan daerah yang ada ya. Nah untuk itu otomatis ya memang mengenai kepegawaian ya bagi PNS ya kalau dulu masih pegawai negeri sipil kalau sekarang sebut ASN ya. Nah, itu diberikan juga kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur mengenai kepegawaian di daerah ya. Sehingga dibentuk waktu itu BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah ya. Nah, pembahasan perubahan Undang-Undang Kepegawaian ini telah di DPR pada bulan September tahun 1999. Hampir semua departemen akan menjadi lebih ramping sehingga dapat lebih efisien ya, karena pegawainya kan sekarang sudah menjadi pegawai-pegawai di masing-masing daerah ya, sesuai dengan posnya masing-masing. Nah, agar pemerintah daerah otonomi mampu melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya, tentunya dibutuhkan dukungan keuangan yang lebih besar, ya. Jadi kalau dulu keuangan itu kan diatur dari pusat, ya. Nah, tentunya mungkin tiap-tiap daerah itu pasti berbeda, ya. Nah, kalau sekarang harus berusaha menyelenggarakan pemerintahnya sendiri ya dengan prinsip otonomi ya mampu berdiri di atas ekonomi di daerah yang bersangkutan tentu diperlukan dukungan keuangan ya yang lebih besar.
Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu daerah otonomi akan mempunyai 4 sumber pendapatan, ya. Yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD, ya. Yang kedua dana perimbangan, yang ketiga pinjaman, yang ketiga penerimaan lainnya yang sah, ya. Nah, itu. Jadi kalau dulu sebelum ada otonomi daerah nggak ada PAD, semuanya sumbernya adalah dari APBN, ya, pusat. Nah, kemudian dana perimbangan, nah ini dari semua pendapatan nasional di pusat di APBN, ya, itu kemudian dibagikan kepada daerah. Kemudian pemerintah daerah pun sudah diizinkan melakukan pinjaman-pinjaman, ya, kepada lembaga-lembaga keuangan yang memang kalau memang diperlukan, ya, untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Nah, kemudian boleh melakukan penerimaan-penerimaan lain yang sah. Silakan apa, misalnya bikin apa namanya perusahaan daerah, ya, dan seterusnya. Nah, otonomi daerah memiliki makna yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena akan mampu tentunya mendorong demokratisasi, ya, dalam arti memberi ruang gerak kepada masyarakat di daerah untuk mengembangkan partisipasi, prakarsa, dan kreativitasnya dalam menata dan membangun daerah dengan mengacu pada persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu jadi tentunya karena sudah diberikan otonomi, ya rakyat di daerah akan lebih apa namanya lebih leluasa untuk bergerak, ya, termasuk dalam segala sektor, ya, dalam segala aspek, termasuk tentunya memilih pemimpin-pemimpinnya, memilih wakil-wakilnya di DPR, kemudian usaha-usaha apa di daerah yang bisa dikembangkan, ya, baik secara apa namanya individual maupun secara gotong royong bersama, ya, melalui koperasi, UMKM, dan seterusnya. Nah, otonomi daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen mengenai pemerintahan dalam pemberian kewenangan dan kemandirian pengambilan keputusan serta pengelolaan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertolak dari pengalaman masa lalu dan memperhatikan berbagai ketentuan yang ada serta prospek masa depan, ya, dari adanya apa namanya otonomi pada pemerintah daerah, maka telah ditetapkan bahwa otonomi daerah yang luas pada daerah kabupaten kota dengan hanya berdasarkan desentralisasi, ya. Jadi, gitu. Jadi kenapa kalau dipilih kabupaten kota atau daerah tingkat 2 yang menerima otonomi yang luas? Ya karena memang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu adalah pemerintah kabupaten kota, ya. Jadi sifatnya pemerintah kabupaten kota ini memang benar-benar, ya, sebagai suatu apa ya katakan suatu unit keluarga, ya, yang langsung pemerintahannya dengan rakyatnya itu langsung uh, uh, apa melakukan hubungan timbal balik, ya. Nah, sehingga pelayanan itu kepada masyarakat itu akan lebih uh, cepat, ya, lebih baik, bisa diberikan kepada masyarakat, diberikan juga feedbacknya dari partisipasi masyarakat kepada pemerintah, ya. Nah, asasnya, nah itu full diberikan berdasarkan asas desentralisasi, ya. Jadi kewenangan yang dulu itu dimiliki oleh pemerintah pusat itu sepenuhnya, ya, untuk kewenangan-kewenangan tertentu itu dengan konsep tadi otonomi yang luas itu diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, bagaimana di provinsi? Di provinsi otonomi itu dilaksanakan terbatas, ya, dengan berdasarkan desentralisasi dan dekonsentrasi. Nah, tetap ada, ya, di provinsi itu desentralisasi, ya, tapi sifatnya terbatas karena sebagian besar yang sebagian banyak atau yang luas tadi diberikan kepada kabupaten kota, ya, sehingga yang diberikan kepada uh, provinsi, nah itu sifatnya terbatas, ya, tapi tetap ada desentralisasi. Kemudian juga karena provinsi itu kedudukannya juga sebagai wakil dari pemerintah pusat. Nah, di sana diberlakukan juga asas dekonsentrasi. Artinya yang tadinya merupakan tetap bukan bukan tadinya. Jadi memang itu tetap merupakan tugas kewenangan dari pemerintah pusat, tetapi karena itu menyangkut apa namanya pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah, nah itu kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas itu, nah itu
berikan kepada pemerintah provinsi. Jadi konsentrasinya dilaksanakan langsung di pemerintah provinsi ya, untuk kemudian tentunya dilaksanakan pelayanan kepada pemerintah kabupaten kota yang ada di dalam provinsi yang bersangkutan ya. Nah, di samping itu kebijaksanaan ini akan membuka peluang luas bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, sehingga masyarakat bisa lebih berperan dan berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi daerahnya. Begitu pula pemerintah akan lebih dekat dan mudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ya. Jadi itu tujuannya dari otonomi daerah ya. Nah, pada prinsipnya semua tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat diserahkan kepada daerah otonom ya, pada prinsipnya. Itu kita semua. Tapi tentunya ada dong kan namanya desentralisasi atau dekonsentrasi tadi ya, tidak semuanya ya. Nah, ada pengecualian yaitu terhadap bidang yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan ya. Kemudian peradilan, luar negeri, moneter, agama dan bidang-bidang lainnya yang secara nasional lebih tepat diurus oleh pemerintah pusat ya. Jadi bisa kita perhatikan ya, kalau mengenai pertahanan keamanan ya semuanya masih merupakan kewenangan pusat, tapi dekonsentrasinya ya walaupun misalnya angkatan atau Tentara Nasional Indonesia ya markasnya di Jakarta, nah di setiap daerah dia mempunyai ya bidang-bidang apa namanya organisasi di daerah, demikian juga kepolisian ya, peradilan ya, pusatnya di Jakarta ya, Mahkamah Agung dan seterusnya, tetapi di setiap daerah itu ada peradilan. Demikian juga luar negeri ya, itu hanya satu, tentunya di pusat karena mengatur seluruh kepentingan untuk negara, moneter ya juga ya, tetapi oleh satu badan yang sifatnya pusat ya, tapi di daerah-daerah juga ada lembaga apa badan-badannya. Nah, kemudian agama ya tetap diatur oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, secara mendasar ada pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kewenangan pemerintah pusat diarahkan pada kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, ya, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Nah, itu. Jadi pemerintah pusat ya tetap punya kewenangan, hanya saja kewenangan-kewenangan itu diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya tentang perencanaan nasional ya dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Nah, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten atau kota, serta kewenangan bidang tertentu lainnya, dan kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Nah, sedangkan daerah otonom, ya tentunya kabupaten atau kota, berwenang untuk melaksanakan tugas desentralisasi yang diarahkan pada fungsi penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, ya. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, pengembangan sumber pembiayaan daerah, dan pemberdayaan masyarakat ya. Nah, karena memang yang punya masyarakat sebenarnya kan pemerintah kabupaten kota ya. Nah, dengan kewenangan-kewenangan tersebut di atas, maka pelaksanaan daerah otonomi harus memperhatikan kesiapan dan kelengkapan unsur-unsur penting mengenai kelembagaan ya. Jadi di daerah apa-apa saja lembaga yang diperlukan, ketersediaan sumber daya, aparatur yang handal, kemudian pelengkapan, potensi ekonomi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan sendiri, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, serta hubungan keuangan antara pusat dan daerah ya. Nah, ini penting sekali, terutama potensi ekonomi tadi, karena merupakan sumber ya nanti untuk pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah ya. Nah, perhatian sungguh-sungguh terhadap kemampuan ekonomi pada semua daerah otonomi ini sangat penting. Urusan keuangan dikelola sesuai APBD, ya, anggaran pendapatan belanja daerah, dengan memanfaatkan semua sumber dana dari pendapatan asli daerah, bantuan umum dan bantuan khusus dari pemerintah pusat, serta dana perolehan sesuai dengan kontribusi ekonomi daerah, dengan tetap memperhatikan aspek pemerintah. Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan tentunya akan mampu ya memberdayakan seluruh wilayah Indonesia baik dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial budaya ya. Nah,
itu memang tujuan dari otonomi daerah ya, karena memang langsung menyentuh kepada masyarakat di daerah ya, pelayanan itu lebih cepat, lebih dekat. Nah, tentunya diharapkan adanya pemberdayaan ya dari apa namanya sumber daya manusia yang ada di daerah ya, itu dalam seluruh aspek kehidupan ya. Nah, dengan kemandirian fungsi legislasi dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD akan mendorong terwujudnya pemerintahan daerah serta kehidupan masyarakat yang demokrasi ya. Kalau dulu DPRD itu adalah bagian dari pemerintahan, nah, sekarang DPRD itu bukan lagi bagian pemerintahan, tapi DPRD adalah pemerintah daerah juga ya. Jadi kalau kita lihat pemerintahan daerah itu ada pemerintah ya, artinya bupati atau wali kota beserta segenap jajarannya, dan juga DPRD kabupaten kota ya. Nah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat sehingga dapat diharapkan seluruh daerah di Indonesia mampu tumbuh dan berkembang dalam wujud semua daerah maju ya, dalam kerangka ya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu jangan lupa nih, tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita harapkan semua daerah maju sesuai dengan potensinya masing-masing ya. Daerah A itu punya potensi ini, daerah B punya potensi ini, daerah C punya potensi ini, kemudian antar daerah itu bisa saling mengisi, saling melengkapi ya, sehingga semua daerah Indonesia itu menjadi maju. Nah, kemudian apa saja langkah-langkah yang dilakukan ya? Tuntutan, dinamika, dan aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan krisis yang dihadapi oleh bangsa dan negara dewasa ini mengacu kita untuk menyiapkan segenap tatanan pemerintah dan bangsa dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan ya. Itu apa yang harus kita lakukan ya. Sebenarnya itu tadi kita harus bisa melihat ATHG ya, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ya. Nah, ini bagaimana kita bisa menghadapi tantangan masa depan ya, yaitu kita menjadi bangsa yang tadi yang maju ya, yang sejahtera, adil, makmur sesuai dengan apa yang diharapkan atau dicanangkan menjadi tujuan negara ya, sebagaimana dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Nah, suasana reformasi juga mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan serangkaian penyempurnaan terhadap pemerintahan daerah, jadi dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab pada pemerintah daerah. Nah, itu yang dituangkan dalam Tap MPR nomor 15 MPR tahun 1998 tadi ya. Nah, sesuai dengan Tap MPR tersebut, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang nomor 22 tahun 99 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ya. Sehingga kedua undang-undang ini sudah bisa menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah. Nah, apa saja sih hal-hal pokok yang diatur ya dalam setiap undang-undang tadi? Nah, kita lihat satu persatu. Hal-hal pokok yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 ya tentang pemerintahan daerah. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah yang semula dilakukan dengan pola bertahap, sekarang dilakukan dengan penyerahan secara total, bulat, utuh, dan menyeluruh terhadap semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, ya, tadi hankam, peradilan, moneter, atau fiskal, dan agama, serta bidang-bidang tertentu yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ya. Jadi semuanya diatur dengan hukum. Ya. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan di provinsi berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi, sehingga provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi. Ya. Karena provinsi tidak punya rakyat ya, yang langsung punya rakyat adalah kabupaten kota ya, sehingga provinsi dia sifatnya hanya wilayah administrasi ya. Nah, begitu pula gubernur berstatus sebagai kepala daerah di samping juga sebagai wakil dari pemerintah pusat, sedangkan bagi daerah, kabupaten atau kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi sehingga hanya berkedudukan sebagai daerah otonom. Yang ketiga, wilayah provinsi ditetapkan pula meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil, sedangkan wilayah kabupaten kota sepanjang sepertiga wilayah laut provinsi ya. Jadi untuk provinsi-provinsi yang mempunyai
laut. Nah, itu wilayah administrasinya yang dimiliki oleh provinsi, ya, yang diatur administrasinya oleh provinsi itu sampai 12 mil ya, sama dengan zona ekonomi eksklusif ya. Nah, sedangkan yang menjadi kewenangan wilayah kabupaten kota itu hanya sepertiganya, berarti hanya 4 mil ya. Yang keempat, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya ya. Ingat, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat lainnya. DPRD bukan sebagai unsur pemerintah daerah yang mempunyai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang bertanggung jawab kepada presiden. Ya. Yang kelima, peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang. Ya. Jadi memang pengesahannya cukup melalui DPRD. Yang keenam, daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan, pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan, pendidikan, dan pelatihan pegawai sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan norma standar prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, keuangan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, ya, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, pinjaman daerah, ya, jadi daerah boleh melakukan pinjaman, ya, tentunya yang bertanggung jawab ya, yang harus tetap mengandung asas keterbukaan dan akuntabilitas ya, transparansi dan akuntabilitas. Kemudian juga pendapatan-pendapatan lain yang sah ya. Yang kedelapan, daerah, kabupaten, kota diberi otonomi yang luas, sedang provinsi terbatas. Kewenangan pemerintahan pada provinsi adalah otonomi yang sifatnya lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan yang belum ditangani oleh kabupaten dan kota. Yang kesembilan, kelembagaan daerah di samping lembaga DPRD adalah kepala daerah, sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah seperti perencanaan, penelitian, dan pengembangan, diklat, pengawasan, dan badan usaha milik daerah ya. Jadi itu lembaga-lembaga yang ada di daerah ya. Kemudian kita lihat apa saja hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ya. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ya, itu asas-asas dari otonomi daerah ya. Nah, pelaksanaan desentralisasi berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Berupa pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah ya. Ingat ya, jadi PAD itu sumbernya dari pajak daerah, distribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Nah, kemudian dana perimbangan berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan alokasi khusus ya. Nah, tapi sekarang ini ya untuk yang PBB, pajak bumi dan bangunan, dan kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, nah itu sudah diserahkan ya menjadi hak sepenuhnya dari pemerintah daerah ya. Yang keempat, penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan itu dibagi 10% untuk penerimaan pemerintah pusat, ya dibagikan seluruh kabupaten kota dan 10% untuk daerah ya. Jadi mekanismenya itu perimbangan. Jadi dari pajak PBB ya itu yang dikirim ke pusat itu hanya 10%, tapi dari seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Nah kemudian setelah berkumpul di pusat dibagikan lagi ke daerah-daerah ya. Nah yang 90% itu langsung bisa dipungut oleh daerah. Nah, tetapi sekarang sudah bisa 100% ya. Nah, kemudian penerimaan negara dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi 20% untuk pemerintah pusat, dibagi dengan seluruh kabupaten kota, dan 80% untuk daerah ya. Dulu dan sekarang ya, tahun 2020 sudah
full kewenangannya itu menjadi pendapatan asli daerah ya. Penerimaan negara di sektor kehutanan dan pertambangan, nah itu dibagi 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah ya. Penerimaan negara dari hasil minyak bumi dibagi 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk daerah ya. Nah, itu. Jadi kenapa? Kalau saya tanya adik-adik ini kenapa? Kalau untuk hasil minyak bumi dibagi, ya kita kembali ke berapa? Pasal 33 ya, Undang-Undang Dasar ya. Jadi memang bumi, air dan kekayaan di dalamnya itu dikuasai ya oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat ya. Nah ini kemudian sumber perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai juga oleh negara ya. Jadi tetap jadi dikirim ke pusat dulu ya karena itu bumi kan milik kita bersama seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, yang 15% itu boleh langsung digunakan sebagai sumber pendapatan dan biaya untuk di daerah ya. Yang kedelapan, penerimaan negara dari gas alam dibagi 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk pemerintah daerah setelah dikurangi komponen pajak. Dana alokasi umum sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri dengan komposisi 10% untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah kabupaten kota ya. Nah ini besaran dana alokasi umum berapa? Nah itu ditetapkan dalam APBN ya di pemerintah pusat ya oleh DPR RI. Nah itu pembagiannya 90% untuk provinsi yang 10% untuk provinsi dan 90%-nya untuk kabupaten kota. Dana alokasi khusus untuk membantu kebutuhan khusus yang disediakan dalam APBN termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Dana reboisasi dibagi 40% kepada daerah penghasil sebagai dana alokasi khusus dan 40% untuk pemerintah pusat. 11. Pembiayaan dekonsentrasi disalurkan kepada gubernur melalui departemen atau lembaga pemerintah non-departemen ya, LPND ya. Nah, karena dekonsentrasi sebenarnya kan masih kewenangan dari pemerintah pusat ya, tetapi asasnya memang diberikan kepada daerah provinsi ya untuk membantu pelaksanaan dari tugas-tugas atau kewenangan pemerintah pusat ya, sehingga disalurkan melalui departemen atau lembaga pemerintah non-departemen dan itu disalurkan langsung kepada gubernur. Pembiayaan tugas pembantuan disalurkan kepada daerah dan desa atau departemen LPND yang menugaskan ya. Jadi tugas pembantuan ini misalnya kayak sensus. Nah itu kan kewenangannya anggarannya dari pemerintah pusat. Nah tentunya nggak bisa pemerintah pusat melaksanakan. Jadi perlu tugas pembantuan untuk mendata mencacah warga di daerah-daerah. Nah itu dananya langsung disalurkan ya oleh departemen atau lembaga pemerintahan departemen yang bersangkutan yang menugaskan untuk minta bantuan kepada daerah sampai ke desa-desa. Nah kemudian apa yang harus dikerjakan sudah kita bahas. Kemudian apa sih hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan otonomi daerah? Perwujudan otonomi daerah yang semakin luas diharapkan masing-masing daerah tidak hanya berorientasi pada daerahnya masing-masing secara sempit. Hal ini dapat merugikan perkembangan masing-masing daerah yang bersangkutan karena daerah lain maupun kepentingan nasional. Untuk memperkecil dampak negatif dari semakin luasnya otonomi daerah tersebut, perlu diciptakan aturan main dan mekanisme kerjasama antar daerah ya. Nah ini, jadi jangan sampai nanti begitu diberikan otonomi daerah, wah masing-masing ini istilah hukumnya chauvinisnya ya bangga hanya kepada daerah kabupaten kotanya saja ya. Ya, nah itu jangan sampai terjadi ya pragmatisme yang sifatnya sempit ya. Nah itu tentunya akan mengganggu perkembangan secara keseluruhan ya, baik bagi daerah-daerah yang lainnya ya maupun secara nasional ya, sehingga perlu diciptakan aturan main ya mekanisme untuk kerjasama antar daerah. Nah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah akan membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dalam sistem pemerintahan pusat maupun daerah. Nah, tuntutan utama yang perlu dipenuhi untuk memecahkan berbagai masalah tersebut adalah satu,
Atau yang pertama, meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi dan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat ya. Yang kedua, mewujudkan otonomi daerah dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan ya. Nah, jadi ya karena memang apa namanya pemerintah daerah kabupaten kota nih daerah otonom melayani masyarakatnya ya membangun masyarakatnya. Nah tentunya partisipasi masyarakat apa sih yang diperlukan masyarakat apa yang perlu dibangun. Nah itu harus ada komunikasi partisipasi yang baik ya. Yang ketiga, mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Yang keempat, mengubah orientasi pemecahan masalah dan pelaksanaan program pembangunan yang semula bersifat dari atas ke bawah, top down, nah kemudian dari bawah ke atas ya, bottom up. Artinya tadi sama, aspirasi partisipasi dari masyarakat itu apa sih yang diinginkan. Nah baru pemerintah mencoba merumuskan kebijakan, yang kemudian kebijakan itu dianggarkan, dikembalikan untuk diberikan kepada masyarakat ya. Nah, yang kelima, meningkatkan bantuan langsung ke masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada. Dan keenam, mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance dan demokratis ya. Jadi ya memang ada masalah-masalah yang kemungkinan belum dianggarkan sebagainya. Nah, itu bisa sifatnya ya langsung diberikan bantuan ke masyarakat. Ya misalnya ada bencana, ada apa namanya duka dan seterusnya ya. Itu bisa dianggarkan langsung berupa bantuan langsung kepada masyarakat. Nah, dalam upaya mewujudkan tuntunan ekonomi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nasional, telah dilakukan berbagai langkah penyempurnaan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan. Ya, yang pertama kita lihat satu persatu penyiapan perangkat hukum untuk pelaksanaan otonomi daerah ya. Nah, ini itu tertibnya tentunya pelaksanaan. Yang pertama ya karena kita adalah negara hukum ya, nah, pasti yang pertama kita siapkan dulu ya perangkat-perangkat hukum agar pelaksanaan otonomi daerah ini bisa berjalan secara baik ya. Nah, sebagai dasar hukum dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan bersama DPR menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan peraturan pelaksanaan lainnya ya. Jadi undang-undang yang mengatur sudah ada ya, baik untuk otonominya maupun sumber keuangannya. Nah, kemudian tentunya harus diatur lebih teknis lagi ya dalam peraturan-peraturan pelaksanaan dari kedua undang-undang itu ya. Nah, kita lihat satu persatu atau peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Ya, jadi ada juga ya memang boleh ya kalau nanti kan adik-adik sudah belajar ya mengenai pembentukan peraturan undang-undangan ya. Nah, itu bisa saja peraturan undang-undang ya itu diatur kemudian lebih lanjut juga berbeda oleh undang-undang ya. Nah, jadi untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 itu ada juga yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Yang pertama pajak dan distribusi daerah ya. Jadi ada undang-undang mengenai pajak dan distribusi daerah. Kemudian Ibu Kota Negara RI ya, setelah ditetapkan oleh dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 99. Kemudian pokok-pokok kepegawaian ya. Kemudian yang pengaturannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, ini sudah ada peraturan pemerintah tentang syarat-syarat pembentukan daerah ya. Kemudian peraturan pemerintah tentang kriteria penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah ya. Jadi ada syarat-syarat pembentukannya. Nah, kemudian kalau tidak mencapai apa namanya harapan, nah, pemerintah itu bisa pemerintah daerah yang bersangkutan itu bisa dihapuskan kembali atau digabungkan dengan pemerintah daerah yang lainnya, tentunya yang bersebelahan ya untuk menjadi lebih mapan atau juga bisa pemekaran ya. Jadi kalau kita lihat di Kota Denpasar misalnya ya, nah, daerahnya beberapa kali mengalami pemekaran ya. Pemekarannya tentunya mengambil daerah yang dulu masuk Kabupaten Badung ya, ada yang masuk Kabupaten Gianyar ya. Nah, itu kemudian mekar menjadi daerah Kota Denpasar ya.
Nah, kemudian juga peraturan pemerintah tentang kewenangan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah laut ya. Nah, tadi sudah ada acuannya. Jadi kalau wilayah lautnya provinsi itu 12 mil, kabupaten kota itu sepertiganya ya. Nah, kemudian peraturan pemerintah tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi di bidang lainnya. Kemudian peraturan pemerintah tentang pemberian insentif fiskal dan non fiskal kepada daerah. Selanjutnya peraturan pemerintah tentang pengaturan kawasan pertokoan di kabupaten ya. Jadi supaya tidak terjadi euforia pembangunan yang tidak terarah, nah juga diberikan peraturan bagaimana sebaiknya kawasan pertokoan itu dibangun di sebuah kabupaten atau kota ya. Nah, kemudian yang diatur lebih lanjut dalam bentuk keputusan presiden. Ini ada keputusan presiden tentang pembentukan susunan organisasi, formasi, dan tata laksana instansi vertikal ya. Nah, apa saja sih yang misalnya kalau kementerian di ada kanwil di provinsi, di kabupaten kota ada departemen dan seterusnya. Nah, kemudian keputusan presiden tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ya, tadi untuk syarat-syarat suatu daerah mengajukan otonomi daerah, nah itu akan dipelajari oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, termasuk tadi untuk penghapusan ya, penggabungan maupun pemekarannya. Kemudian keputusan presiden tentang pedoman penyusunan organisasi perangkat pemerintah daerah ya. Jadi itu supaya ada acuannya, jadi dibuat keputusan presiden ya, bagaimana membentuk suatu UPD ya, organisasi perangkat pemerintah daerah ya. Nah, kita lihat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam bentuk peraturan pemerintah ya. Jadi tidak ada peraturannya yang diatur dalam bentuk undang-undang lagi ya. Jadi dalam bentuk peraturan pemerintah itu tentang tata cara perhitungan dan penyaluran atas sebagian daerah dan dari penerimaan negara. Kemudian peraturan pemerintah tentang pengaturan dana alokasi khusus ya. Kemudian peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pinjaman daerah ya, jadi supaya daerah juga tidak euforia ya, tanda kutip kemudian bebas melakukan pinjaman. Nah, itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi ya, dan ini karena mengikat atau menyangkut negara, itu tetap diatur oleh peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan pemerintah tentang pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi. Kemudian peraturan pemerintah tentang pembiayaan pelaksanaan tugas pembantuan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan sistem informasi keuangan daerah ya, nah itu juga diatur. Nanti kalau adik-adik masuk ke web pemerintah daerah, nah itu sistem informasi keuangan daerah itu seragam ya, nah, sehingga sifatnya menjadi transparan dan akuntabel sehingga mudah dipahami ya, dibaca informasinya oleh masyarakat. Nah, kemudian peraturan pelaksanaan yang sifatnya keputusan presiden itu ada tentang sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah ya. Nah, ini hanya mengatur di pusat ya, mengenai bagaimana pengaturan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan tadi ya, porsi-porsi yang sudah tadi kita tampilkan. Nah, selanjutnya dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 99 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mana menugaskan kepada Menko Wasbangpan ya pada satu jadi Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan para menteri terkait ya, meliputi antara lain menetapkan pentahapan dan prioritas penyusunan tindak lanjut pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, merumuskan konsep kebijakan sebagai dasar untuk menyusun peraturan pelaksanaan termasuk saran dan acuan tentang struktur kelembagaan pemerintah pusat dan daerah, kemudian menetapkan instansi penyusun setiap peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, kita lihat jadwal waktu persiapan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintahan dalam upaya yang sistematis melakukan persiapan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, persiapan itu apa saja? Yang pertama, penyiapan produk hukum ya, seperti tadi sudah kita utarakan ya, yang merupakan derivat kedua undang-undang tersebut, kemudian sebagai petunjuk pelaksanaan pengembangan organisasi, realokasi pegawai negeri sipil ya,
karena memang harus ditata, yang tadinya menjadi pegawai pusat kemudian harus menjadi pegawai daerah, serta pengembangan desain proses pembangunan kegiatan masyarakat. Langkah-langkah kerja yang diproyeksikan dalam horizon waktu 2 tahun sejak tanggal 7 Mei tahun 99 dirangkum dalam kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi ya mengenai materi undang-undang. Ini nanti adik-adik yang sudah belajar mengenai pembentukan undang-undang, ya itu harus ada sosialisasi ya. Nah, nanti ada naskah akademik dan seterusnya. Yang gunanya tadi untuk button up ya, mendapatkan atau menyaring aspirasi dari masyarakat ya. Kemudian 2, pemantapan hasil pemilu dan capacity building legislatif khususnya di daerah ya. Nah, itu berapa sih selayaknya kalau luas wilayah daerahnya seperti ini, jumlah masyarakatnya penduduknya sekian, berapa sih anggota wakil-wakilnya rakyat yang pas untuk duduk di DPRD ya, apakah 35, apakah 45, apakah 55, nah itu ya, jadi berdasarkan dari hasil pemilu. Nah, kemudian yang ketiga, penyelesaian peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan kedua undang-undang, pengembangan desain dan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan semangat undang-undang, penataan kewenangan dan penyesuaian organisasi pemerintah pusat, penataan dan penyelesaian kewenangan dan struktur organisasi pemerintah daerah ya, otomatis jadi lembaga-lembaga di pusat juga ada yang berubah, harus disesuaikan, apalagi yang di daerah ya, karena akan mendapatkan kewenangan tadi otonomi yang luas, nah juga harus dibangun tadi OPD tadi, organisasi jadi perangkat pemerintahan daerah ya. Yang 7, pengembangan desain mekanisme pembangunan daerah dan interaksi kemasyarakatan. Yang ke-8, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah ya. Bagaimanapun prinsip efisiensi ini tetap harus dijalankan ya. Nah, yang ketiga kita lihat desentralisasi penyiapan dokumen anggaran pembangunan ya. Nah, langkah mendasar yang ditempuh untuk mewujudkan tuntutan otonomi dan desentralisasi adalah meningkatkan anggaran pembangunan yang diberikan kepada daerah dan mengupayakan keterpaduan antara perencanaan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Ya, jadi sektoral itu dari pusat apa saja yang dibangun, daerah apa saja, jangan sampai double ya. Nah, daerah mungkin ya membangun misalnya koperasi, di pusat memberikan gedung pembinaan pelatihan koperasi misalnya seperti itu ya. Jadi supaya bisa saling keterpaduan ya antara pembangunan sektoral ya dan pembangunan di daerah. Nah, langkah ini dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mempersiapkan proses penyusunan dokumen anggaran pembangunan atau daftar desain proyek atau DIP ya, DIP. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Nah, dalam tahun anggaran 99 2000 ya, jadi pasca dilakukannya undang-undang daerah, anggaran pembangunan yang semula dikelola secara terpusat kemudian dialihkan ke daerah mencapai 55,6% dari total pengeluaran di luar pembiayaan lain ya. Jadi hampir separuh lebih itu dananya sudah dikirimkan ke daerah ya. Peningkatan anggaran yang didaerahkan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mengatasi dampak krisis ekonomi di daerah. Yang keempat, kita lihat perubahan bantuan impres menjadi dana pembangunan daerah ya. Jadi kalau dulu kan impres itu di pusat, jadi dananya dari pusat, APBN, dibangun sekolah-sekolah, jadi atau gedung-gedung lainnya yang dananya sifatnya impres ya. Saya masih ingat ya, saya sekolah di daerah Tamigrasi di Lampung Tengah ya, nama SD-nya SD Impres nomor 2 ya. Itu karena memang bantuan dari dana Impres. Nah, langkah-langkah penting lainnya yang dilakukan untuk mendukung kebijaksanaan reformasi pembangunan daerah adalah penyempurnaan mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai sarana untuk mendorong pengembangan keuangan daerah. Langkah penyempurnaan tersebut adalah perubahan nama bantuan impres menjadi dana pembangunan daerah. Jadi bentuknya lagi bukan impres, tapi itu memang dana grant ya yang diperuntukkan untuk pembangunan daerah yang disebut dengan dana pembangunan daerah atau DPD ya. Perubahan nama ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan dana bantuan pembangunan. Yang kelima, pengalihan dana khusus menjadi dana umum. Dalam upaya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola dana pembangunan daerah, maka berbagai bantuan daerah yang semula bersifat bantuan khusus atau sektoral dikelola langsung
oleh instansi pemerintah pusat ya, yang dulu ya dikelola langsung oleh pemerintah pusat, kemudian secara bertahap dialihkan menjadi dana umum yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kemudian keenam ya yang sudah dilakukan, penyederhanaan mekanisme pengelolaan dana pembangunan daerah. Langkah penting yang dilakukan adalah penertiban pedoman umum untuk penyederhanaan mekanisme pengelolaan dana pembangunan daerah. Pedoman umum ini menjadi acuan bagi berbagai instansi pemerintah dalam mengelola dan dana pembangunan daerah agar dapat dicapai kinerja pembangunan daerah yang semakin baik. Pedoman umum tersebut memuat tujuan prinsip dasar pengelolaan dana pembangunan daerah yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan kesinambungan hasil-hasil program, yaitu keterbukaan, ya, partisipasi, pendanaan tepat waktu dan langsung, kemudian pertanggungjawaban, berkelanjutan, sederhana dalam pelaksanaan dan pengembangan potensi lokal. Yang ketujuh, pengelolaan dana pembangunan daerah. Dalam tahun anggaran 99-2000, pemerintah sepakat untuk menyatukan dan mereformasi seluruh bantuan pembangunan daerah atau INPRES tadi ya, yang ada menjadi dana pembangunan daerah atau DPD. Nah, apa saja? Ya, yang pertama dana pembangunan provinsi, dana pembangunan kabupaten kota, dana pembangunan desa, dan yang keempat dana perluasan jaring pengaman sosial atau JPS dan pemberdayaan masyarakat atau JPS PM ya. Nah, pengelolaan dana-dana pembangunan daerah ini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat ya. Jadi jaring pengaman sosial itu sekarang memang kewenangannya ada di pemerintah kabupaten kota ya, karena langsung ya dana itu sudah diberikan, jadi langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat di daerah. Kemudian dana pembangunan daerah provinsi terdiri dari dana umum atau block grant dan dana khusus atau specific grant ya, ini khusus untuk provinsi ya. Dana umum pembangunan provinsi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah provinsi dalam membiayai program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah ya. Kemudian dana khusus pembangunan provinsi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan tertentu di daerah sebagai satu kesatuan dan dari tujuan dan sasaran pembangunan nasional ya. Kita lihat contohnya di Bali ya, dana pembangunan umum tadi seperti pembangunan cokat ya, kemudian pembangunan jalan tol dan sebagainya yang sudah dilakukan oleh Gubernur Koster ya. Nah, dana khusus terdiri dari 6 komponen, yaitu pengembangan prasarana dan sarana ekonomi, kemudian pemeliharaan lingkungan hidup, pengembangan sosial budaya dan layanan pemerintah, peningkatan pendidikan dasar di SD dan madrasah ibtidaiyah, kemudian pembangunan sarana kesehatan dan pengembangan wilayah. Nah, itu hal yang sudah dilakukan. Nah, kemudian apa sih tindak lanjut yang masih diperlukan ya berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang tadi 22 ya dan Undang-Undang 25 tahun 99 ya. Disadari bahwa otonomi daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat daerah tidak akan pernah dapat dibangun semata-mata oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian harus didukung oleh sumber daya manusia dan perangkat institusi yang cukup dan mampu ya. Jadi kembali tetap kepada SDM ya. Nah, makanya benar. Jadi kalau kita kembali ke tujuan negara ya, mencerdaskan kehidupan rakyat ya, meningkatkan kesejahteraan umum. Gitu. Nah, dua undang-undang ini telah melandasi beberapa perubahan mendasar ya kepada kehidupan bernegara dengan memberikan otonomi yang jauh lebih besar kepada daerah. Nah, beberapa perubahan mendasar yang patut diperhatikan dari kedua undang-undang tersebut adalah, ya kita lihat satu persatu dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Yang pertama, semangat otonomi daerah yang lebih besar dimulai dengan perubahan sebutan pada daerah otonom, ya. Istilah tingkatan Dati 1, Dati 2, ya, itu kemudian diganti ya dalam Undang-Undang Nomor 74 ya. Nah, itu diganti ya istilahnya dari Dati 2 satu kemudian menjadi provinsi dan kabupaten kota. Undang-undang ini memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi yang dibatasi hanya sampai pemerintah provinsi. Pemerintahan kabupaten dan kota telah terbebas dari intervensi kuat melalui
perangkapan jabatan kepada daerah otonom dan kepala wilayah administratif. Bupati dan wali kota adalah kepala daerah otonom saja. Sementara itu jabatan kepala wilayah pada kabupaten kota sudah tidak ada lagi ya. Itu. Jadi dulu asas dekonsentrasi kan sampai ke kabupaten kota, sehingga di kabupaten kota itu ada wakil-wakil pemerintah pusat ya, asisten presiden dan sebagainya, dulu istilahnya banyak sekali ya. Nah itu sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi full authority itu ada di bupati wali kota, sehingga tidak ada lagi intervensi dari pemerintah pusat ya, kecuali memang hal-hal yang diatur khusus ya sesuai dengan undang-undang ya. Jadi otonominya itu diberikan seluas-luasnya. Nah, bupati dan wali kota dipilih secara mandiri oleh DPRD kabupaten kota tanpa melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, itu salah satu bentuk otonominya ya. Jadi bupati wali kota dipilih langsung oleh DPRD kabupaten kota ya, pada saat itu ya. Nah, nanti kita akan lihat perubahannya kemudian yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, bupati dan wali kota harus bertanggung jawab kepada dan bisa diberhentikan oleh DPRD sebelum masa jabatannya selesai. Sementara itu, pemerintah pusat presiden hanya diberi kekuasaan untuk memberhentikan sementara seorang bupati wali kota jika dianggap membahayakan integrasi nasional. Nah, undang-undang ini menghapuskan posisi wilayah administratif pada level daerah kabupaten dan kota. Integrated prefectural system yang sentralistik yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu diubah menjadi fungsional system, bukan sekedar unintegrated prefectural system seperti yang dikenal dalam Undang-Undang 1 Tahun 57 ya. Jadi itu sudah dihapuskan semua. Nah, kemudian yang kita bisa lihat juga, undang-undang ini menetapkan pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah otonom, yaitu daerah kabupaten dan daerah kota. Dengan kata lain, pemerintahan kecamatan menempati posisi sebagai kepanjangan tangan, maksud saya, pemerintah daerah otonom dan bukan sebagai aparat dekonsentrasi ya. Jadi camat dan lurah, nah itu merupakan kepanjangan tangan dari bupati atau wali kota ya, tapi bukan merupakan aparat dekonsentrasi ya. Artinya merupakan bagian dari perangkat daerah ya. Dan kemudian undang-undang ini mengenal Badan Perwakilan Desa atau BPD yang menjadi lembaga perwakilan rakyat di daerah ya. Nah, ini adik-adik perhatikan, pada setiap desa sekarang ada BPD ya, Badan Perwakilan Desa. Hal ini merupakan perkembangan baru bagi kehidupan demokrasi di tingkat desa. Nah, kemudian undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter, dan fiskal, dan agama, serta kewenangan bidang lain. Hanya saja definisi kewenangan bidang lain itu ternyata masih sangat luas sebab mencakup perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi, strategis, konservasi dan standarisasi nasional ya. Nah, itu masih menjadi kewenangan lain ya. Ya, standarisasi, nah itu tetap ya, kita kenal sekarang istilahnya SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, itu ditetapkan oleh pusat ya, walaupun nanti dari daerah mempunyai suatu produk apapun, tetap mengacu kepada Standar Nasional Indonesia ya. Nah, kita lihat untuk Undang-Undang 25 tahun 99 ya. Nah, sumber-sumber keuangan daerah itu sudah diperbesar sejalan dengan dikembangkannya prinsip perimbangan. Sebagai contoh, penerimaan negara dari sumber daya alam, sektor kehutanan, pertambangan umum dan perikanan dibagi dengan keimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah pusat memperoleh alokasi yang lebih besar untuk sektor pertambangan, minyak bumi ya, 80% dan gas alam 70% ya. Alasannya yaitu tadi, bisa kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 45 ya. B. Ada kewajiban minimal bagi pemerintah pusat untuk memberikan alokasi kepada daerah ya. Jadi ada dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus ya. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan oleh APBN. Nah, jadi kalau misalnya Bali contohnya itu memberikan masukan kepada pemerintah pusat misalnya 100 miliar, nah itu minimal harus kembali 25 miliarnya ke Bali ya. C.
Semangat pemerataan antar daerah bisa dilihat dari adanya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana darurat. Namun, transparansi dan kontrol daerah terhadap pemerintah pusat mengenai penggunaan dana ini masih juga sangat diperlukan ya. Nah, lebih jauh lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan Undang-Undang 25 Tahun 99, ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 92 tentang penataan ruang, maka daerah telah memiliki dasar hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan dari sisi kewenangan, keuangan, dan alokasi sumber daya alam ya. Jadi tata ruangnya sudah ketahuan nih, setiap daerah apa namanya ruang-ruang yang ada di sana, nah potensi sumber daya alamnya apa yang ada ya. Nah, ketiga undang-undang ini satu sama lain saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan sebagai dasar dalam upaya mewujudkan otonomi daerah, melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, dan usaha pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, itu adik-adik cerita jadi sejarah ya, dari awal semangat pendirian negara kita ya, yang ditentukan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya sudah ada semangat untuk otonomi daerah atau pemerintahan daerah ya, sampai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 ya, khusus mengenai pemerintahan daerah, mengganti Undang-Undang Nomor 75 tahun 74 ya. Kemudian juga langsung dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan ya keuangan pusat daerah. Jadi sudah lengkap nih sebenarnya dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah. Nah, kemudian bagaimana perkembangannya saat ini ya? Nah, coba kita lihat. Nah, ternyata kita saat ini ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ya. Nah, dalam perkembangannya selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sama masih nama undang-undangnya, artinya diganti 100% ya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Alasannya apa? Alasannya bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti ya. Nah, salah satunya tadi, kalau dulu Bupati Wali Kota masih dipilih oleh DPRD, nah itu ternyata sudah tidak cocok lagi ya. Nah, kemudian kita lihat lahir lagi jadi undang-undang selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Kalau tadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ya. Kemudian 10 tahun kemudiannya lahir lagi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 sama tentang pemerintahan daerah ya. Nah, dalam perkembangannya ternyata Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, nah itu diubah ya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Artinya Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi ya. Alasannya apa? Sama, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti. Nah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kemudian diubah lagi sebanyak 2 kali ya. Dia ada penyesuaian ya. Nah, yang pertama Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi undang-undang ya. Jadi apa yang dapat adik-adik petik pelajaran di sini ya? Jadi ternyata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu, yaitu ada masa-masa genting ya, masa-masa genting yang dianggap harus disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu ya, tahun 2015 ya, sehingga pada saat itu Presiden ya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Jadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini dirubah dulu dengan Perpu ya. Perpunya Nomor 2 tahun 2014 masih di tahun yang sama ya. Nah, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 itu diterapkan menjadi
undang-undang ya, karena gitu. Jadi Perpu ya pada masa sidang berikutnya itu harus ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang atau ditolak ya. Nah, ini ternyata menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ya. Nah, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ya. Jadi baru saja dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2, ada lagi perubahan ya, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah. Nah, serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 beserta perubahan-perubahan tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintah daerah. Susunan pemerintah daerah menurut undang-undang ini meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan DPRD. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Ya. Jadi penegasan pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah itu ya bupati atau wali kota dan perangkat organisasi daerah dan juga DPRD ya. Jadi DPRD bukan lagi jadi bagian dari pemerintah daerah. Nah, kemudian pemerintah daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, ada pemerintah daerah kabupaten kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten kota dan DPRD kabupaten kota. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun itu mengalami beberapa perubahan ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia ya. Ini penekanannya. Yang kedua, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar pada atas asas tugas pembantuan ya. Yang ketiga, pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati wali kota, itu semuanya dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Nah, demikian adik-adik materi. Nah, saya ingin memberikan tugas. Nah, apakah tugasnya ini perorangan atau kita bikin kelompok supaya minggu depan kita bisa diskusi? Nah, nanti kita akan bahas dalam tahap berikutnya ya. Saya selesaikan dulu. Ya, dengan demikian materi kita berakhir. Jadi terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih Pak.